kalau dalam sebulan ke depan ini Amerika tidak membuka blokadenya, ya harga minyak ini masih bisa terus naik ya. Dan ketika minyak ini naik, ini kan inflasi global akan naik. Makanya beberapa ekonom memprediksi resesi global ini kan masih ada ancaman resesi global. Artinya masyarakat sebenarnya masih belum tenang dengan situasi sekarang ya. Kondisi yang dibilang harga-harga BBM naik itu kan memang karena pasokan yang kurang kan. Itu kan bukan hanya terjadi di Amerika tapi juga di negara-negara yang lain juga seperti itu kan. Nah sebenarnya kondisinya saat ini untuk Selat Hormuz sendiri seperti apa? Kita lihat dulu ya. Ada liputannya situasi terkini di Selat Hormuz, katanya masih ada blokade Amerika itu. Sama penutupan dari Iran, tapi kapal-kapal Iran kayaknya masih tetap melenggang enak. Kita lihat dulu. $52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Data pelacakan satelit tersebut mencakup 3 hari menjelang pukul 10 malam waktu setempat pada hari Senin. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Ya kan, artinya di sini sebenarnya penguasaan Hormuz kayaknya masih, meskipun ada narasi Amerika memblokade, tapi Iran kayaknya masih tetap melenggang gitu ya. Artinya apakah ini penguasaan Hormuz ini masih ada di Iran atau gimana? Untuk saat ini kondisinya? Ya lagi-lagi ke perang narasi ya Bang ya. Amerika kan selalu mengklaim bahwa blokadenya hebat, blokadenya strategi jenius kalau Donald Trump bilang nggak bisa ditembus oleh Iran. Faktanya kan gitu, laporan dari satelit tadi 52 kapal ya? Kapal Iran melenggang, melakukan transaksi jual beli minyak. Itu kan beda narasi lagi kan antara Iran dan Amerika. Kemudian kan sebenarnya perang ini kan bukan perangnya Amerika, tapi perangnya Israel. Kalau Amerika bilang Iran itu ancaman keamanan nasional Amerika, itu perlu dipertanyakan. Yang jadi ancaman itu apa? Rudal Iran itu paling jangkauannya yang terverifikasi itu paling jauh 2000 km. Itu hanya mencapai Tel Aviv dan sekitarnya. Nggak nyampe 4000 ya? Katanya kan ada yang sampai 4000. 4000 itu ada narasi dari Barat. Iran bahkan Presiden Pezeshkian itu nggak mengonfirmasi. Yang dibilang nyampe ke mana tadi? Diego Garcia. Itu nggak terverifikasi ya ternyata. Jadi narasi bahwa Iran ancaman keamanan nasional Amerika itu patut dipertanyakan. Yang benar adalah perangnya Israel. Sebenarnya ini ya, perangnya Israel, dia pinjam tangannya Amerika untuk mukul Iran. Amerika diseret dan itu maunya dan Donald Trump maunya nurutin. Benar tadi bilang Mas Udin bahwa pendukung Trump marah, MAGA ke Trump karena mana nih kebijakan proteksionis Amerika yang American first, ya, utamakan Amerika. Ternyata yang diutamakan Israel first kan. Malah Israel first ya. Iya, makanya marah. BBM naik di Amerika, malah perang nurutin kemaunya Israel. Seperti yang dibilang Bang Udin tadi benar. Kira-kira sampai kapan nih si Amerika akan bertahan gini Pak Udin? Ini kan sebenarnya ada momen liburan musim panas ya di Amerika ya. Jadi sekitar akhir Mei, Juni, Juli itu periode liburan musim panas. Biasanya kan orang
lebih rileks di waktu itu. Makanya mungkin ketika harga BBM itu tetap tidak terkendali, misalnya masih naik 40% atau naik lagi, karena harga BBM di Amerika ini kan mengikuti harga dunia. Artinya walaupun Amerika punya stok banyak, dia bisa mengendalikan stok, tapi kan harga di masyarakat ini kan sesuai harga minyak dunia. Artinya ketika liburan musim panas ini harga BBM masih tinggi, itu bisa jadi masalah juga bagi Trump. Bisa jadi isu yang bisa dimanfaatkan Demokrat untuk melawan Partai Republik di pemilu setelah November. Jadi Trump ini sebenarnya pengen segera menghentikan, tapi dia belum punya alasan atau narasi agar dia tidak malu keluar dari perang Iran agar ini. Agar tidak kelihatan kalahnya. Agar tidak kelihatan kalahnya. Karena kan strategi Iran ini kan dia mungkin kalah senjata ya, tapi dia bisa bertahan. Sekarang kan pemenang perang sekarang ini siapa yang paling bisa lama bertahan, siapa yang paling lama bertahan. Bukan siapa yang lebih kuat senjatanya. Makanya kalau Trump ini kan mengira dengan kekuatan senjata yang hebat dia bisa mengalahkan Iran. Ternyata perang Iran ini berbeda. Jadi narasinya bukan siapa yang punya senjata paling hebat, tapi siapa yang paling lama kuat bertahan itu. Dan Iran ini terbukti dia kuat bertahan, bahkan bisa mendikte negosiasi. Makanya kan dalam negosiasi di Pakistan ini kan delegasi Iran tidak mau datang ke Pakistan sebelum Selat Hormuz itu dibuka blokadenya, pelabuhan-pelabuhan itu dibuka blokadenya. Makanya kan negosiasi ini yang mendikte Iran, bukan Amerika. Artinya posisi tawar Iran ini sekarang sebenarnya lebih tinggi daripada Amerika. Dan tapi Trump terdesak juga di dalam negeri. Dan mereka masih tetap ngotot bahwa blokade masih tetap dia lakukan. Ini ada liputannya nih, tarik ulur blokade di Hormuz. Tolong VT-nya. Kondisi Selat Hormuz semakin memanas. Amerika Serikat dan Iran terus tarik ulur terkait pembukaan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyebut Iran meminta untuk membuka Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam media sosial miliknya, Truth Social. Trump juga mengklaim Iran terdesak. Tidak lama setelahnya, Trump kembali memposting di akunnya dan menyebut Iran tidak bisa negosiasi. Bahkan, Trump menyebut blokade di Selat Hormuz akan berlanjut. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since, and the greatest anywhere in the world, nobody even close. Saat ini Amerika Serikat dan Iran masih belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat menolak proposal damai yang diajukan Iran, terutama terkait nuklir. Ya, narasi lagi ya. Ya itulah. Kira-kira gimana nih? Bakal kayak gini-gini terus dalam sebulan ke depan ya, bakal ya, malah ya? Iya, atau jadi gimana? situasinya kalau kita ini mau menerawang masa depan perang AS Iran ini. Situasinya sekarang ini perang dingin panas. Jadi perang dingin yang panas. Perang dingin panas. Jadi terus? Tidak perang besar tapi juga tidak damai. Artinya situasinya seperti status quo ya. Jadi tetap tegang tapi tidak perang besar, tidak perang besar, tidak serangan rudal besar-besaran karena tapi kan efeknya ke ekonomi ya. Efeknya ke ekonomi global. Efeknya ke ekonomi global karena harga BBM, harga produk-produk petrokimia naik. Sekarang pun masih belum terkendali ya, harga minyak masih belum terkendali. Harga produk-produk minyak juga belum terkendali, harga pupuk kan imbasnya ke pupuk juga. Pupuk itu produk-produk petrokimianya itu ya. Iya. Kalau harga pupuk naik, nanti harga pangan bisa naik. Artinya ekonomi global sebenarnya sekarang ini masih menunggu
situasi di Hormuz ini selesai ya. Jadi kembali lagi nanti siapa yang paling lama bertahan, apakah Iran atau Amerika, karena untuk blokade ini kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Amerika ribuan pasukan ini kan harus disuplai logistiknya, dana, makanan, dan senjata itu kan harus disuplai. Dan sebenarnya blokade ini juga tidak efektif juga karena ada banyak yang lolos dan jalur darat kan masih bisa lolos. Iran masih punya jalur darat untuk logistik mereka. Oke. Terakhir. Nah, sebenarnya juga ini Amerika sendiri bahaya kalau melanjutkan perang ini karena data dari CSIS 50% stok rudal termahal Amerika ini habis di perang Iran. Bahayanya kalau nanti perang dengan Cina atau Rusia pecah, ini nggak akan mampu. Habis. Ini yang dikhawatirkan dalam berkaitan dengan Amerika. Makanya tadi Kongres memarahi Pete Hegseth kan, kenapa ini dihabisin, ini kan bahaya. Tapi yang di Kongres itu belum ada kelanjutan lagi ya? Mungkin masih ada kali, karena ini kan Pentagon ngotot nih, minta anggaran super mahal sepanjang sejarah, 1,5 triliun US dollar. Untuk ngelanjutin perang? Untuk mungkin lanjutin perang sama strategi Misi stop persenjataan ke depan melawan Cina juga. Oke. Untuk stoknya juga ya? Gitu. Dan sebenarnya kan blokade ini menurut Bang Udin nih, ini sebenarnya bukan hal baru, tapi mencontek strateginya Houthi. Yang memperkenalkan blokade sekarang ini sebenarnya Houthi. Houthi ini melakukan blokade terhadap Israel waktu itu. Terbukti efektif bahwa pelabuhan di Haifa bangkrut waktu itu kan. Mungkin dicontek Amerika. Sekarang blokade Iran, tapi juga nggak efektif juga. Ternyata kan kapal-kapal Iran berhasil tembus. Ya. Tapi yang kalau misalnya dikhawatirkan sampai ke ekonomi global yang terdampak ini yang kita juga harus waspada ya, dan kita juga harus berharap segera sama-sama melunak ya kan, terus ekonomi global bisa pulih gitu ya. Iya, jadi kalau dalam sebulan ke depan ini Amerika tidak membuka blokadenya, ya harga minyak ini masih bisa terus naik ya. Apalagi kan ini OPEC ini kan sedang terguncang juga ya, karena salah satu anggotanya mundur, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab mundur dari OPEC. Dan mungkin nanti konsolidasi di OPEC ini juga mempengaruhi harga minyak, bisa naik, bisa turun, bisa pergerakannya bisa lebih liar ya. Dan ketika minyak ini naik, ini kan inflasi global akan naik. Makanya beberapa ekonom memprediksi resesi global ini kan masih ada ancaman resesi global. Artinya masyarakat sebenarnya masih belum tenang dengan situasi sekarang ya. Karena mandeknya negosiasi Amerika dan Iran itu. Oke, kita cukupkan dulu deh. Sambil kita berharap ya bahwa Amerika dan Iran sama-sama nanti melunak, terus ketemu solusinya, sehingga perekonomian global ini nggak sampai terdampak lebih parah lagi ya. Kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.